Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino toh. Nama saya Dimas. Oke, sore ini kita akan memindahkan bibit okra. Ini umur 3 minggu. Siap dipindahkan ke media tanam. Oke. Pakai dong. Ayo, ini. Ini, Mak. Pakai Ini, dong. ini, Mak. Iya. Berat, awas berat. Oke. Kita akan pindahkan bibit okra ke bedengan yang di sebelahnya ada tanaman timun dan jagung. Namun video kali ini di samping kita nanam okra juga kita akan bahas satu hal yang dipertanyakan oleh teman kita di YouTube. Oke, nanti sambil kita ceritakan, kita tanam dulu okranya. Pokoknya ceritanya menarik lah. Ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya juga menurut kami loh. Jadi jangan lewatkan, simak terus video ini sampai akhir, oke? Dan jangan lupa kalau ngeliat video sambil dibaca juga deskripsi ya di bawah juga. Coba ngambilnya jangan pakai itu, nanti ya rusak, diambil sama tanahnya. Pakai tangan saja. Baru nanamnya pakai itu. Nanti ya rusak, putus akarnya. Pakai tangan ngambilnya. Dimas nyiram ya boleh. Mas. Jangan dicabut. Ya. Ya, tanam. Dimas nyiram boleh, Mas. Tuh ambil airnya. Itu sebelah sana airnya. Ini adalah okra yang kita semai 3 minggu yang lalu, sudah muncul daun 3 sampai 4. Kita tanam di bedengan. Nanti akan kita pupuk dengan menggunakan kotoran kambing juga. Nyiramnya pakai gayung aja, pakai gayung. Pakai gayung. Oke. Nanti malah basah. Ini dia bibit okranya. Oke, sambil menunggu istri saya dan anak saya menanam sampai selesai, menanam okra, menyiram, kemudian nanti di pupuk kandang juga. Saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat juga dan ada hikmahnya, yaitu tentang pertanyaan teman kita yang ada di YouTube. Pertanyaannya kalau nggak salah seperti ini. Apa motivasi kami dalam berkebun kemudian dibuat video dan di-share ke YouTube ya. Dan itu dilakukan terus-menerus secara kontinu, seolah-olah hanya itu pekerjaan kami. Jadi pekerjaan kami sebenarnya adalah kami ada warung kecil-kecilan, warung sembako kecil-kecilan, kemudian ya apa saja lah. Terus saya juga jualan popcorn dan mesin popcorn juga. Kalau ada yang berminat mesin popcorn, bukan promosi ya, silahkan cari saja videonya, ada yang tentang kami jual mesin popcorn, silahkan dicek. Kemudian motivasi kami melakukan berkebun kemudian di-share dengan video adalah satu, bahwa kami ingin menerapkan kepada anak-anak kami menanamkan rasa cinta terhadap bumi ini. Jadi oleh karena itu diaplikasikan dengan cara menanam, terutama menanam sayuran ya. Sebenarnya menanam kan banyak sekali, bisa pohon keras, tapi kita ke arah menanam sayuran karena apa? Karena sayuran itu manfaatnya bisa double, bisa untuk kita makan sendiri, konsumsi ya. Hasil selebihnya bisa kita jual, dapatkan uang. Yang ketiga, kita bisa menghijaukan lingkungan atau melestarikan bumi ini. Itu motivasinya. Kemudian menanamkan kepada anak supaya belajar mengkonsumsi makanan yang sehat dan lebih segar lagi. Kemudian mengajarkan pada anak juga untuk berhemat. Dengan kita menanam, maka kita tidak perlu membeli sayuran, itu berhemat. Dengan kita menanam, kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam tanaman itu, yaitu pupuk-pupuk alami organik, maka hasilnya adalah sayuran yang sehat. Maka kita mengajarkan kepada mereka bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan yang sehat itu. Kemudian tadi mencintai bumi. Kemudian ada satu hal lagi, seperti yang telah kami sampaikan di video sebelumnya tentang 14 cara membuka pintu rezeki. Yang terakhir adalah dengan cara menanam pohon, kemudian mengkampanyekannya atau mengajak orang lain sebanyak-banyaknya agar ikut menanam pohon. Katanya nanti kita akan dipermudah jalan rezeki kita. Jadi otomatis yang paling utama adalah motivasinya tetap kita akan mencari rezeki yang halal. Memetik cabai. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita memetik cabai, kita masak dengan menggunakan cabai sendiri yang sehat, fresh, memetik sendiri tanpa harus membeli. Itu salah satunya. Oke, dan saya tadi, kembali lagi tadi, motivasinya adalah ada ke arah rezeki ya. Jadi dengan kita share, dengan kita berbagi ilmu, maka kita juga akan
dapat rezeki, entah itu dari mana, mungkin jadi dari mesin pemburuan kita yang jadi laku, kemudian toko sembako kita jadi laku juga gitu. Terus ada satu hal lagi yang saya ingat, dan ini sangat-sangat menarik dan masih saya ingat dari itu disampaikan oleh guru saya, sekitar bukan guru sekolah tapi teman yang saya anggap sebagai guru, itu kalau nggak salah tahun 2005-2006 lah. Jadi disampaikan bahwa pada zaman Rasulullah dulu di Arab sana nanti ada yang komentar pasti kayak Ustadz lagi. Di zaman Rasulullah zaman dulu ada seorang kakek yang usianya sudah sangat lanjut. Kemudian dia menanam kurma. Ketika si kakek itu menanam kurma, pas dilihat oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar. Dan beliau Abu Bakar menyampaikan kepada si kakek itu, bertanya, "Wahai kakek, mengapa engkau menanam pohon padahal usia engkau sudah mendekati, ibaratnya sudah lanjut usia, tinggal beberapa waktu saja, tidak lama usia Anda. Apakah Anda nanti bisa menikmati dengan menanam pohon itu?" Kemudian si kakek dengan bijak menjawab, "Hei anak muda, bahwa saya menanam pohon ini bukan untuk saya, tetapi untuk anak cucu saya. Ketahuilah anak muda, kurma yang engkau makan saat ini, apakah engkau yang menanam?" Kemudian dijawab, "Tentu tidak." Nah itu dia, apa yang kita makan hari ini bukan kita yang menanam, tapi orang-orang tua kita dulu. Orang tua, nenek, kakek, semuanya orang-orang dulu yang menanam, kita yang memetik hasilnya. Nah kalau kita tidak mau menanam, maka anak cucu kita, apa yang akan mereka makan kalau kita tidak mau menanam? Toh disampaikan tadi bahwa kita menanam, belum tentu kita memetik hasilnya. Mendengar jawaban bijak itu, kemudian Abu Bakar menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan sekarung dirham, kemudian diberikan sebagai hadiah untuk kakek itu karena telah memberikan petuah yang sangat bijaksana, yang penuh dengan makna. Sekarung dirham diberikan kepada kakek tua itu. Apa tanggapan kakek tua itu? "Nak, anak lihat sendiri apa yang saya terima ini. Padahal baru saja saya menanam kurma, tapi saya sudah memetik hasilnya. Saya sudah panen ini. Inilah hikmahnya." Betapa terkejut hati Abu Bakar mendengar kata-kata itu. Akhirnya terbuka pikirannya. Oh iya, kalau begitu pokoknya kita lakukan dengan ikhlas, maka rezeki Allah itu tidak akan disangka-sangka datangnya. Bisa kapan saja, bisa dari mana saja, bisa dari siapa saja. Betul tidak? Maka dari itu, sudahkah Anda menanam hari ini? Nah, ini baru saja saya menanam, sudah dapat, sudah bisa kita petik, sudah saya petik, sudah saya ambil buahnya. Apalagi nanti setelah besar, belum lagi panen yang sebenarnya. Nah itu, jadi ketika kita secara ikhlas menanam ataupun menanam pohon, kayak menanam kebaikan, kayak menanam apa saja yang bermanfaat, maka seyogyanya jangan diharapkan hasilnya, pokoknya ikhlas saja, pasti akan ada balasan yang baik. Seperti ada lagi pepatah, oh ya, cerita tadi mudah-mudahan ada hikmahnya, bisa bermanfaat, bisa sedikit membuka pengertian bahwa kami share seperti ini itu tetap semata-mata mengharap ridha dari Allah, mengharapkan pintu rezeki terbuka lebar buat kami sekeluarga. Entah dari mana itu jalannya. Yang jelas tetap kita juga berusaha, bukan hanya share video saja, kami dagang dan lain sebagainya, kadang kerja serabutan juga. Dan ada satu lagi pepatah, siapa menanam dia yang memetik. Artinya bukan memetik buahnya, tapi memetik segala sesuatu yang baik dari hasil menanam kita, tidak mesti buahnya. Kemudian ada lagi, kalau kita menanam, kalau di bahasa kami, di lingkungan kami itu ada istilah ora ketemu ngawak, ketemu anak. Maksudnya apa? Tidak ketemu diri sendiri, ketemu anak kita. Jadi kalau kita menanam tapi kita tidak menuai hasilnya, jangan khawatir.
hasilnya tidak untuk kita tapi untuk anak kita, itu sudah hukum Allah, sudah apa namanya, ya tidak memastikan tapi Allah menjamin itu, bahwa tadi istilah orang ketemu ngawak ketemu anak, tidak untuk kita tapi untuk anak kita. Nah, itu mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sedikit nggak tahu lah, pokoknya saya bukan ustadz, bukan apa, hanya sekedar menyampaikan apa yang saya terima dulu oleh guru saya. Mudah-mudahan, oh ya mohon maaf kalau nanti kalau cerita itu ada sedikit melenceng, ada salah, mohon dibenarkan, karena itu juga saya hanya menyampaikan seingat saya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat lagi ya. Oke, kembali lagi, sudahkah Anda menanam hari ini? Segeralah menanam kalau yang belum. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tulis komentar di bawah ya, beri kami komentar, kritik, saran, mendapat bimbingan apa saja agar kami ke depan lebih bagus lagi. Kemudian jika memang video ini bermanfaat, silahkan diklik share, klik like ya, bagikan kepada siapa saja, semua orang, agar orang-orang yang menonton video ini bisa tergugah hatinya untuk menanam, untuk berkebun, menanam tanaman sayuran apa saja. Kalau yang edible itu yang bisa dimakan, sayuran yang bisa dimakan, tanaman yang bisa dimakan secara organik ya, biar lebih sehat. Kemudian supaya alam ini terjaga kelestariannya, supaya banyak lagi orang yang mau ikut-ikutan seperti ini. Virus berkebun ini supaya menyebar kemana-mana, tidak hanya di lokal tempat saya, kemudian di Indonesia dan di luar negeri sana, karena banyak juga teman-teman kita yang berada di sana kebetulan. Oke, kepada para pemirsa yang baru saja nonton ya, silahkan klik subscribe, tombol di bawah video ada merah tulisannya subscribe, kemudian ada di foto kami sekeluarga bunter ya, nanti di akhir video ada, silahkan diklik untuk berlangganan gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengelola sawah untuk menanam padi secara organik yang nanti berasnya akan kita konsumsi menjadi beras yang sehat dan menyehatkan, tentang bagaimana kami mengelola limbah rumah tangga, limbah pekarangan, limbah pasar, limbah apa saja menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk memupuk tanaman kita. Oke, saya rasa itu saja. Selamat sore, terima kasih sudah nonton. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.